Karena kami sampai ke Semarang, Pak Kadin itu mewakili yang di Jakarta. Nah, finalnya ya dirapor kemarin Pak Kadin. Nah, kami tanyakan kemarin pada Pak Kadin, alhamdulillah final. Jadi besok untuk tahun 2027 tidak ada lagi kegiatan untuk karantina melakukan revisi. Nanti 26 masih 27 26 masih 26-nya masih. 26-nya kan sudah. Sekarang baru 26. Sekarang 25, kemarin 25 Pak. Biasanya kan di 26 sekarang ya. Masih berarti. berarti yang Masih ya? 26 masih 26 itu untuk yang kelas 6. Oh berarti sudah tidak ada TKA. ANBK Israel. Kita 27 Oh iya. 26. Itu 26 tidak ada NBK. Berarti untuk saat ini yang kemarin melakukan kegiatan asesmen di kelas 5 mengulang lagi ya 2 kali bagi yang ikut ikuti TKA. Kelas 6. bagi yang sekolah jumlahnya itu 30. Oh Tapi iya yang iya. di atas 30 berarti ada yang tidak Ikut. Kan Hmm. bukan apa-apa, tetapi nanti itu perlu ekstra kaitannya dengan apapun. Kemudian yang berikutnya Ikut semua. masing itu harus membuat sebuah posko di sekolah, kemudian di dinas atau di kodim itu dalam rangka untuk semata-mata mengantisipasi hal-hal kemungkinan yang akan menghambat kegiatan di pelaksanaannya. Bahwa untuk tahun ini itu yang dinamakan TKA itu evaluasi individu, tes kemampuan akhir untuk menilai anak di kelas 6. Harapan setelah dinilai anaknya nanti mempunyai nilai yang baik sehingga berkompetensi untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan bukti sertifikat. Nah, sertifikatnya nanti untuk digunakan untuk pendaftaran. Tapi di situ klausalnya berbunyi dapat. Kalau dapat kan tidak harus, dapat digunakan untuk menjadi syarat tes masuk ke jenjang selanjutnya. Kalau SD berarti ke SMP, kalau SMP ke SMA, kalau SMA ke perguruan tinggi. Sepanjang itu diakui oleh perguruan tinggi atau sekolah, itu menjadi salah satu modal bahwa anak tersebut mempunyai penilaian tes kemampuan akademik baik atau istimewa atau cukup dan sebagainya. Ini menjadi sebuah teknik. Kemudian AN itu evaluasi sistem, jadi lembaganya, ya. Ini. Nah sekarang antara TKA dengan AN itu terintegrasi. Oke. Nah nanti di integrasi tersebut nanti ada mata pelajaran matematika. Kalau dulu kan literasi, anggapan literasi. Ada pelajaran bahasa Indonesia. Kalau dulu literasi. Oke. Nah, ditambah survei karakter dan survei lingkungan. Di hari pertama, kalau dulu itu hanya cuma hari pertama toh anak melaksanakan TKA, kalau kami sampaikan pernah itu. Jadi melaksanakan kegiatan tes bahasa Indonesia, terus melaksanakan kegiatan
dulu yang kami sampaikan, tapi sekarang sudah 2. Berarti setelah bahasa Indonesia nanti survei Karakter. di hari keduanya setelah matematika nanti survei Lingkungan. Solidar Apa kemarin? Jadwal hari pertama matematika lingkungan kok. hidup ya. Survei lingkungan, survei lingkungan sekolah. Nanti 2 hari itu anak berarti berapa? Mata pelajarannya itu bahasa Indonesia, kemudian matematika untuk jenjang SD dan SMP atau sederajat. Ya. Buat TKA melengkapi sistem tidak menggantikan penilaian yang ada, jadi itu terpisah. Nilai asesmen berapa ya, itu terpisah dengan nilai TKA, jangan dicampur aduk. Atau ya tidak untuk menentukan kelulusan. Sing orang melu TKA yang kena baik, kalau nilainya bagus ya nanti bisa mendapat lulus yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi tidak, itu terpisah, TKA itu terpisah. TKA itu kemudian asesmen nasional itu untuk lembaga dari mulai sekolah, pemerintah daerah, kabupaten, provinsi sampai dengan pemerintah pusat. Itu. Terus 10 menit latihan 75 matematika 20 menit karakter hari keduanya. Satuan pendidikan pelaksana terdaftar di Dapodik atau MIS. Maka ini tantangan buat Bapak Ibu karena di situ muncul pembanding antara Dapodik dengan MIS. Dapodik itu untuk dinas atau Kementerian Pendidikan Menengah. Kalau MIS untuk Kementerian, jangan sampai nilai Dapodik yang ada di Dapodik kalah dengan nilainya yang ada di MIS. Anak-anak MI ya ini. Kemudian memiliki NPSN valid dan terakreditasi. Dan alhamdulillah untuk bagian semuanya terakreditasi. Artinya ketika mau menyelenggarakan kegiatan TKA itu sudah memenuhi syarat. Ya, ini valid terakreditasi. Tapi dari setor beriki yang hari ini. Kemudian murid peserta SD, MI, sederajat kelas 6. Ketikkan lah semua zaman. RISN aktif dan laporan belajar. Nah, maka ini yang perlu Bapak Ibu sampaikan kepada operator maupun kepala sekolah kaitannya dengan data. Data itu jangan sampai ada yang residu. Artinya data residu itu data yang belum valid. Kalau data belum valid secara otomatis tidak bisa masuk di aplikasi. Kalau tidak bisa masuk di aplikasi, otomatis tidak bisa mengikuti kegiatan TKA. Nah, maka mohon diingatkan teman-teman operator Dapodik untuk bisa ngecek data mulai sedini mungkin. Ya, mari Mas Enan menyampaikan ada data yang sama ya, datanya sama ya, di Dapodik dengan tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir ini apa? Kalau sudah sama sudah, tidak harus di Banjar, mereka lahirnya di mana di desa. Tetapi nggak masalah. Yang dari operator menanyakan bukan kabupaten itu nama desa. Nggak apa-apa, sementara di sama saja ya. Daripada nunggu di alih jadi tempat tanggal lahir kabupaten malah kelamaan. Jadi desa baik sepenting diakui. Tetapi kalau di sana wujudnya sudah ada datanya di aplikasi kabupaten kabupaten Paderpela. Nah itu yang sudah Mengerikan. Maka kami sarankan untuk segera diubah yang sesuai dengan kabupaten. Ya. Akhirnya bunyinya desa.
aplikasinya tidak ada yang muncul di situ karena di situ data kabupaten seluruh Indonesia. Sehingga mungkin ketika di situ diklik akan paling baik. Itu yang menjadi masalah. Ya, tetapi coba nanti diundang mungkin mumpung masih ada waktu, ketika nanti nggak lolos, nanti gurunya jangan di TKA-nya. Guru ruangannya itu harus aman. Ya, aman itu jauh dari kebisingan. Kalau di tepi jalan raya di mana ya nanti itu lain lagi. Menyesuaikan seadanya. Kami sudah biasa. Layak itu ruangan itu bisa digunakan. Ya, bisa Bersih, digunakan untuk kegiatan itu, artinya ada jaringan listrik, ada jaringan internet, pencahayaannya terang, cukup, ya, jangan sampai dilakukan. Bebas dari alat perangkat, semua alat yang digunakan untuk ruangan yang digunakan untuk asesmen kegiatan TKA itu harus tidak ada di situ, termasuk gambar-gambar. Kayak ujian. Kenapa harus seperti itu? Nanti ada penyelian. Penyelian itu ya orang yang mengawasi dari kejauhan. Kalau SD, jenjang SD nanti diawasi dari provinsi. Dan nanti pengawas harus ngeklik itu secara Zoom. Jadi kalau nanti pengawasi marahi, protornya ngantuk, itu akan kelihatan. Itu menjadi catatan oleh penyelia. Katakanlah penyelia itu mencari kesalahan orang lain, sehingga monggo pengawas yang ditunjuk untuk hati-hati. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya KPK juga akan turun. Penyeliannya hadir di sekolah itu diketahui apa? Enggak diketahui, yang itu dari kejauhan. Zoom. Kamu tadi. Contohnya yang biasa kegiatan monitoring masuk ke ruangan jangan. Enggak. Ya, kalau kemarin di Nong kantor, asesmen kan boleh. Kalau besok kepala sekolah harus tegas. Mohon maaf, ini sedang ada kegiatan TKA karena ini dipantau langsung oleh penyelia. Kalau SMA penyeliannya dari perguruan tinggi, tetapi kalau yang SD ya SMP itu penyeliannya dari Kanwil Provinsi Jawa, dan ditambah ada penyelia pendamping dari kabupaten. Kemudian sarana prasarana memadai. Kalau panjenengan kemarin telah melakukan validasi ruangan, verifikasi di ruangan yang akan digunakan, dicek nanti satu bimbing tenaganya berapa, kemudian jaringan listriknya berapa, menggunakan alat berapa, lalatnya rusak atau tidak, yang rusak berapa, yang tidak berapa. Kalau di situ ditemukan rusak, jangan direkomendasi. Jangan sudah parah kemarin berarti sudah melihat secara langsung kegiatan yang sudah dilakukan oleh sekolah. Pakai surat kesiapan mungkin itu yang dia. Gimana? Kan ada surat kesiapan itu ya. Iya, maka di situ kesiapan dari sekolah itu. Di itu ada contohnya laporan itu. Paraf. Ya. Ke cek. Iya. Ada kelihatannya ada di aplikasi ada sudah semuanya. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia, petugas pendataan. Ya, otomatis operator dapodik atau operator sekolah yang datang, yang cek benar-benar anaknya mulai dari nama. Karena apa? Kalau nama sekarang itu beda, ya satu huruf saja salah, nanti akan
berguna dengan aplikasi e-ijazah. Pengalaman di Brengkok Ya. jadi gara-gara huruf I Iya. di tengah-tengah ada yang Iya. Gitu. double. Dan jangan sampai ya sertifikat TKA dengan ijazah itu beda. Jangan sampai. Karena nanti akan berfungsi sekali untuk kepentingan yang lain, tidak hanya untuk kepentingan Udah banget. apa namanya kepentingan pendaftaran. Bernama SD. Yang penting Di jalur jenenge prestasi bener. saya waktu di sini ini dekat di situ, nggak usah lah pakai TKA nggak seperti itu. Karena sekarang yang polisi saja sudah menanyakan tes kemampuan akademik Ya. ketika mau daftar jadi Otomatis polisi, jadi lampiran. dulu tentara, dulu kepolisian, Selain ijazah. dulu ke perguruan tinggi dan sebagainya. Bom nanti ditanyakan suka keturunan atau daripada kan ini proktor. Nah, proktor dan teknisi bedanya apa? Biasanya ya proktor yang teknisi. Satu orang biasanya mempunyai kemampuan dua. Ya proktor ya teknisi. Kalau teknisi mengecek kondisi alatnya seperti apa. Kalau proktor itu mengoperasikan, ya supaya anak bisa masuk di link itu. Kemudian ada tim teknis. Tim teknis ya terdiri dari proktor dan teknisi, ada yang lain kaitannya dengan kegiatan TKA itu. Bukan pengawas ruang. Untuk teknisi pada saat kegiatan di ruangan nggak Pak? Enggak. Yang ada itu hanya pengawas sama Proktor. proktor. Ya. Kemudian pengawas ruang. Ini pengawas ruang, pengawas yang ditunjuk oleh sekolah. Dan nanti tidak ada yang awasi di sekolahan itu. Silang. Harus disilang. Nanti kamu munculkan SK untuk pengawas sidang. Dan pengawas sidang itu jangan sampai karena yang mengajar di kelas 6. Ya, kalau yang di SMA itu jangan sampai yang mengajar bahasa Indonesia atau yang mengajar matematika. Tapi kalau yang di sini karena guru kelas itu berarti jangan yang mengajar di kelas 6. Termasuk guru agama dan apa namanya kejoka. Yang ini Karena kejoka dan teknis agama ini juga mengajar bisa kelas menyampaikan. 6. Pendidikan kelas 5 sampai kelas 1 sampai 5. Ambil salah satu Hilang. itu ya Harus ASN apa? harus SNNS ASN Sebelum itu. harus ASN yang artinya Belum jenengan pendidikan. ngirim. Kemudian yang berikutnya instrumen dokumen administrasi. Upacara. Hilang. Keputusan menteri itu harus ada, surat edaran harus ada, Berarti bariki. POS pos juga harus ada, juknis harus disiapkan. Juknisnya nanti disiapkan dari pusat, tetapi kaitannya dengan kelengkapan itu nanti harus terada di situ. Oke, teman-teman nanti dikasih tahu dan mencoba, kami nanti akan mencoba mencari syukur bisa nanti untuk membuat juknis dan sebagainya. Naskah soal disiapkan pusat dan daerah. Oke, jadi kemarin kami menunjuk 2 orang untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika untuk bidang SD dan SMP. Ya berarti ada 4 orang. Oke, nah itu kegiatan tersebut sudah selesai dan hasil semuanya yang anak itu yang membuat dibawa pulang dan kemarin sudah kami hapus di lembur, tidak ada yang tersisa sampai dokumen yang ada di laptop juga tidak ada.
Ini. Dan kami akan merahasiakan siapa yang datang ke sana. Untuk dan aplikasi berbasis komputer disiapkan oleh usaha. Ini anggaran, ya, ini anggaran dari usaha. Kemudian pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Ini yang pemerintah daerah itu daerah provinsi, ya, bukan daerah kabupaten. Di kabupaten orang anggaran ini. Ya termasuk ini yang ada sosialisasi, ada sosialisasi yang dilakukan dari APBD. Itu ya. Ini pendaftaran. Ini masanya pendaftaran tanggal 19 sampai 28 Februari. Jangan sampai tanggal 29 baru daftar. Ya. Nah. Kemudian simulasi untuk jenjang SD tanggal 2 sampai tanggal 8. Saya kan juga ditagih, tapi Simulasi itu tidak harus melibatkan siswa. Tidak harus, artinya ketika siswa akan melibatkan boleh. Lah simulasi makan untuk latihan dan sebagainya boleh. Tetapi tidak harus. Itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Maret. Di pendaftaran itu nanti dari 19 sampai 28 antisipasi manakala masih ada persyaratan yang kurang. Contoh itu NIS-nya tidak, dan seterusnya. Kemudian gladi bersih ini wajib siswa itu melaksanakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 17 Maret. Bersih. Kemudian yang berikutnya pelaksanaan utama tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 April itu untuk jenjang sekolah dasar. Kemudian susulan. Susulan itu barangkali ketika nanti ada yang tidak ikut, tetapi kepengen ada bencana atau ada lampu padam, internet ya, transport dan sebagainya nanti bisa ikut serta di situ di usulan. Jadi ada kesempatan untuk mengikuti. Kemudian pengelola hasil nilai tanggal 18 sampai tanggal 23 Mei. Terus pengumuman tanggal 24 Mei. Ini berarti tinggal nanti sekolah bisa membuat sertifikat yang distribusi. Kalau yang simulasi berarti yang dilaksanakan oleh SD tapi tidak dengan siswanya ya Pak? Simulasinya. Artinya tidak wajib. Tetapi kalau sudah bersih, nanti semua siswa itu wajib untuk mengikuti. Perlu Pak Katin bisa tahu di sini ya nanti karena pengawas ruang ini berapa Pak? satu ruang ada 2 ya. Itu kan sudah ada teksnya itu. Hanya satu Pak. Satu saja itu satu ya. 20 anak, 1 pengawas. Dilaksanakan 5 kilogram 20 sesi. Satu harinya berarti berapa sesi? 4. Mulai jam 7 sampai berakhir. Kalau sekarang 4. Kalau di sekolahan itu mempunyai hanya 1 laptop, itu bisa digunakan 4 anak. Kalau bonsai 4, itu berarti lampu. 1 kali kegiatan di sesi atau di gelombang pertama. Kemudian yang berikutnya mode ya, full online, semi online. Di full online berarti langsung anak itu mengerjakan langsung bisa terbaca oleh server yang ada di usaha. Kalau semi online ya, itu biasanya ada penampungnya. Nanti akan ketekan sesi papat. server pertama. Kemudian semi online pada mencari supaya lancar sih kemarin oleh sesi biru sih ketemu Omber. yang itu menanggulangi yang blank spot internet.
Kemudian yang berikutnya hasil skor 10 0 sampai dengan 100, kategori istimewa, baik, memadai atau kurang. Nanti munculnya berarti sudah seperti itu. Oke. Kemudian daftar kolektif hasil TKA itu nanti bisa diunduh dari masing-masing sekolah, juga mengunduh per identitas individu. anak dok. SHTK. Kemudian sertifikat hasil TKA nanti digital, jadi sama dengan ijazah. Ya mohon karena itu dokumen anak yang kertasnya ya 80 gram yang minimal, oke, dibuat yang bagus, oke. Jangan sampai nanti ada tinta yang gugur, termasuk foto, oke, foto nanti juga disiapkan. Foto nanti kan diinput, ya input, kemudian di sana memasang langsung di situ bisa. Pakai kertas cover bisa Pak? Ya putih. Warna putih. Kemudian yang berikutnya pendaftaran data ditarik pusat via sistem. Oke. Kemudian TKA Kemendikbud, ini data lewat sistem TKA Kemendikbud. Oke. Murid isi formulir dan persetujuan orang tua, jadi nanti ada persetujuan orang tua. Dan informasinya untuk jenjang sekolah dasar semua daftar ya? Semua ya? Iya. Itu dipaksa atau daftar sendiri? Daftar sendiri lewat satuan atau operatornya masing-masing. Tidak wajib tapi harus ikut, Pak. Jadi orang tua itu tinggal tanda tangannya. Iya. Apa bingung? Kan kepentingannya untuk pendaftaran jenjang berikut. Memang itu tidak hanya sebatas untuk SPMB ya, itu untuk besok kedukun. Kemudian terbit DNS, verifikasi DMT, kemudian kartu peserta. Kemudian yang berikutnya kepala sekolah buat SPTJM, surat pertanggungjawaban Mutlak. itu biasanya sudah ditugasi. Ada di situ. Ini yang tugas kewenangan di dinas pendidikan sudah terbentuk ini untuk kepanitiaan PKA. Kemudian ada sosialisasi sudah boleh beli, kemudian koordinasi dengan provinsi itu sering, ya dengan Kemenek yang belum, kemudian memastikan sarana prasarana, di situ kemarin sudah diverifikasi bagi yang sudah merawuh di sekolah, kemudian satuan pelaksana, satuan penghidup, nanti seperti kemarin. Tidak harus pelaksanaan itu dilaksanakan di sekolah itu, tetapi secara administrasinya mandiri, secara mandiri. Cuma kalau yang nanti induknya di numpangnya di SMP, nanti segera untuk koordinasi dengan baik. Kalau memang benar-benar tidak ada. Tadi saya katakan level 1 atau 4 itu bisa untuk berapa anak? Berarti ada 40, berarti ada 16 anak untuk mengikuti kegiatan. Kalau di bulan kemungkinan yang menjadi bahan pertimbangan justru sinyal Pak, Iya. ke SMP. Di SMP-nya, Di SD-nya yang Di SD-nya. sulit sinyal. terus yang pengalaman kemarin gimana Pak? Ada beberapa SD yang di SMP. Di SMP, ya nggak masalah. Ya, pada dasarnya kan SMP yang kita sama. Kelas 1 apa namanya SMP? Iya. Gitu. Satu apa SMP ya? Kemudian pendaftaran sekolah terakreditasi. Jadi nanti yang tidak diakreditasi itu berarti harus mengikuti di sekolah yang terakreditasi. Sudah. Untuk jenjang SD sudah semuanya. Ini menyusun rekomendasi
pendataan sekolah, akreditasi, satuan pelaksana dan satuan apa itu? Satuan pendidikan hidup